Sahabat dimanapun Anda berada, bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih berkesempatan untuk bisa dipertemukan di dalam anamnesis episode 59 di hari pertama di bulan Desember ini. Tanpa terasa kita sudah memasuki rangkaian minggu-minggu Advent. Anda tentu tidak asing dengan lagu yang baru saja kita dengar, O Come, O Come, Immanuel. Saya pernah berpikir bahwa lagu di dalam Kidung Jemaat nomor 81 ini, judulnya itu kurang huruf H. Coba sahabat perhatikan, judulnya di dalam Kidung Jemaat, Oh, datanglah Immanuel. Nah, di dalam kosakata bahasa Indonesia, kalau cuma huruf O, ya tidak punya arti. Dia cuma lambang dari huruf O. Dia menjadi bermakna kalau ada huruf H. Jadi, oh, itu adalah kata seru. Tapi ternyata saya keliru, sahabat. Sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu, mulai abad 8 atau 9 Masehi, ada antifon, yaitu nyanyian bersautan yang dilantunkan di dalam kebaktian sore atau malam di biara-biara dan susteran sepanjang minggu terakhir pada masa raya Advent, persisnya tanggal 17 sampai dengan 23 Desember. Antifon ini dilantunkan sebelum Madah de Magnificat atau nyanyian pujian Maria. Ia dikenal dengan sebutan antifon O Agung atau The Great O Antiphons. Antifon ini disebut sebagai antifon O karena masing-masing judulnya dimulai dengan partikel vokatif O. Masing-masing antifon isinya adalah gelar Sang Mesias atau salah satu sifatnya seperti disebutkan di dalam kitab suci. Ketujuh antifon itu adalah secara berturutan menurut urutan juga tanggal 17 Desember antifon O Sapientia, O kebijaksanaan. Tanggal 18 Desember O Adonai, O Tuhan. Tanggal 19 Desember, O Radix Jese, O Tunas Isai. Lalu tanggal 20 Desember, O Clavis David, O Kunci Daud. Tanggal 21 Desember, O Oriens, O Surya Pagi. Tanggal 22 Desember, O Rex Gentium, O Raja para bangsa. Dan terakhir tanggal 23 Desember, O Immanuel, O Immanuel. Sekitar tahun 1100-an, ada seorang penulis yang tidak diketahui namanya menuliskan ulang The Great O Antiphons tersebut dan mengubahnya menjadi syair yang di dalam bahasa sastra disebut metrical poem. Di awal tahun 1700-an, ada seorang editor yang juga tidak disebutkan namanya, memuat dan mencetak versi metrical poem dari The Great O Antiphons ini ke dalam koleksi yang diberi nama Psalteriolum Contionum Catholicarum.
kurang lebih 150 tahun kemudian, ada seorang pendeta gereja Anglikan dan penulis lagu himne yang bernama John Mason Neale. Dia hidup tahun 1818 sampai dengan 1866. Karena penyakit paru-paru yang dideritanya, ia tidak diizinkan untuk melayani jemaat. Maka John memusatkan perhatian dan pelayanannya untuk dua hal. Yang pertama, pelayanan sosial, dan yang kedua, dia menjadi pengawas di Sackville College. Kegemarannya, hobinya di waktu luang adalah menerjemahkan himne-himne Yunani dan Latin kuno agar dapat dimanfaatkan oleh gereja Anglikan khususnya untuk ibadat tahun gerejawi. Nah, John Mason Neale, dia menemukan the great antiphons di dalam appendic manuskrip Psalterium Cantionum Catholicarum. Ia memuat terjemahan The Great Antiphons itu di dalam koleksinya yang sangat berpengaruh, yaitu Medieval Hymns and Sequences yang diterbitkan tahun 1851. Di dalam buku ini, himne O Come Emmanuel diawali dengan catatan. Himne Advent ini lebih dari sekedar penggubahan syair dari antifon Natal yang biasa disebut di antifon. Terjemahannya ini dimuat di dalam kumpulan himne resmi gereja Inggris pada tahun 1861. Dan dari sanalah menyebar di kalangan gereja-gereja Protestan. The Great Antiphons didesain untuk menolong para biarawan, biarawati memusatkan pikiran mereka pada peristiwa Natal yang segera datang, memperkaya makna reinkarnasi Yesus makna inkarnasi Yesus dengan serial referensi teks-teks Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau setiap huruf pertama sesudah huruf O atau kata O itu digabungkan, maka akan terbentuk akronim SARKORE. Mari kita lihat. S. Sapientia. A. Adonai. R. Radix Jese. C. Clavis David. O. Oriens. R. Rex Gentium. E. Emmanuel. Nah, kalau akronim itu dibaca dari arah yang sebaliknya, dari belakang ke depan, maka akan membentuk dua kata, Erokras, yang artinya I will be present tomorrow. Aku akan hadir besok, atau esok aku akan berada di sana. Sahabat-sahabatku, semua atribut dalam bahasa Latin tentang Mesias itu diambil dari Perjanjian Lama, kecuali Immanuel yang ditemukan baik dalam Yesaya 7 ayat 14 maupun di dalam Matius 1 ayat 23 yang mengutip Yesaya dengan menambahkan anak kalimat yang berarti Allah menyertai kita. Bagian antifon O Immanuel secara tradisional dinyanyikan dalam kebaktian malam pada tanggal 23 Desember.
John Mason Neale dalam buku Medieval Hymns and Sequences, ia menerjemahkan 5 bait dari The Great O Antiphons dalam urutan Immanuel, Redix Jese, Tunas Isai, Oriens, Surya Pagi, Clavis David, Kunci Daud, dan Adonai, Tuhan Allah. Bait pertama dari antifon O ini diterjemahkannya dengan kalimat Draw nigh, Immanuel. O come, Immanuel. Mendekatlah, Immanuel. Rupanya dari sinilah muncul judul O come, Immanuel. Lagu ini kita temukan dalam kumpulan The Hymnal Noted Part 2 pada tahun 1854 yang disiapkan oleh Thomas Helmore dengan melodi yang diberi nama Veni Immanuel. Pada judul himne ini, artinya dalam kumpulan The Hymnal Noted tadi, ada catatan yang menjelaskan asal melodi seperti ini. From a French Missal in the National Library, Lisbon. Untuk waktu yang lama, para ahli tidak berhasil menemukan asal-usul yang dimaksud dengan The French Missal. Baru pada tahun 1966, misteri ini menemukan titik terang ketika Dr. Mary Berry, seorang musikolog Inggris, menemukan di The National Library of France manuskrip dari abad 15 yang memuat nyanyian-nyanyian prosesi penguburan suster-suster Fransiskan di Prancis. Nah, melodi Veni Immanuel seperti yang terdapat di dalam koleksi Thomas Helmore ternyata sama persis dengan yang ditemukan oleh Mary Berry. Sahabat-sahabat, di dalam perkembangannya kita bisa menemukan beragam melodi digunakan untuk menyanyikan himne Ya Datanglah Immanuel, bahkan juga dengan susunan bait yang beragam. Teks yang kita miliki di dalam Kidung Jemaat nomor 81, O Datanglah Immanuel, mengikuti urutan bait dalam terjemahan John Mason Neale. O Immanuel, Tunas Isai, Surya Pagi, Kunci Daud, dan Tuhan Allah. Sahabat, himne ini mengungkapkan di satu sisi kondisi yang sedang dihadapi umat dan perasaan umat dalam berkeluh kesah, belenggu pedih, lembah sengsara, gelap seram bayangan maut yang kejam, jalan seteru. Namun pada sisi yang lain, ia menggambarkan pengharapan yang penuh keyakinan dan kepastian akan kedatangan Sang Mesias, karena sesungguhnya lah Dia adalah Allah yang menyertai kita, Allah yang beserta kita, Allah yang menebus umat-Nya, menolong umat, mematahkan belenggu, melepaskan dari lembah sengsara, menghibur umat dengan menghalau kegelapan bayangan maut, membuka gapura sorga, menutup jalan musuh-musuh demi keselamatan umat. Dialah yang memberikan firman-Nya untuk menuntun kehidupan umat-Nya. Sahabat, betapa indahnya, betapa kuatnya himne ini. Mari, dalam rangkaian minggu-minggu Advent ini, kita menghidupi maknanya. Tuhan menolong kita.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur karena di dalam Yesus Sang Kristus, Sang Mesias, kami boleh menemukan bahwa sesungguhnya lah Engkau Allah yang beserta dengan kami. Oleh karena itu, sekalipun dalam kenyataan hidup kami harus menghadapi rupa-rupa persoalan, kami harus memikul banyak beban yang tidak sanggup kami pikul, masalah yang tidak sanggup kami atasi, tapi kami tidak pernah kehilangan pengharapan. Sebab kami tahu bahwa di dalam Yesus Kristus sesungguhnya lah Engkau Bapa yang mempedulikan dan mengasihi kami, yang selalu siap untuk menolong dan menyelamatkan kami. Maka Bapa, biarlah di dalam rangkaian minggu-minggu Advent ini, kami semakin dimampukan untuk memperkaya makna dari peristiwa penantian akan kedatangan Kristus, baik yang mewujud nyata di dalam peringatan Natal, tapi juga ketika penantian itu meliputi seluruh kehidupan kami sampai kedatangan Kristus kembali. Teguhkan iman kami, kuatkan pengharapan dan penyerahan kami kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat, mari kita bersama menyanyikan sambil meresapi ulang makna lagu Ya Datanglah Immanuel. Demikian kebersamaan kita di dalam anamnesis episode 59 ini. Selamat merayakan masa Advent. Selamat merawat perjalanan dan pertumbuhan imanmu. Tuhan
tetap beserta kita.